silakan. Mungkin kita langsung aja ya. Silakan kelompok 1. Studi kasusnya. Mohon maaf Mbak, belum bisa share screen. Oh, sorry. Belum di setting ya. Ya, silakan. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal di kelompok 1. Berikut adalah anggota-anggota kelompok 1. Pertama, Siti Rahmah, Aymara Tirja, Panduna Jogi, Rizka Karisma, David Christian, dan saya. Kepemilikan akta kelahiran menjadi salah satu pemenuhan hak anak di bidang sipil. Akta kelahiran menjadi persyaratan bagi anak untuk mengakses hak lain seperti pendidikan. Anak yang tidak punya akta kelahiran akan sulit masuk ke sekolah. Meski penting, tapi kepemilikan akta kelahiran di 3 provinsi yakni Papua, Papua Barat, dan Maluku cenderung cukup rendah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat kepemilikan akta kelahiran di Papua hanya 39,28%, Papua 51,62%, dan Maluku 61%. Sedangkan provinsi dengan kepemilikan akta kelahiran tertinggi dicapai oleh Lampung, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur melebihi 100%. Komisioner KPAI Jasra Putra memetakan alasan mengapa masih banyak anak Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran. Alasan pertama adalah soal birokrasi. Ada pengembangan sistem Indonesia administrasi pendudukan, sementara sumber daya manusia untuk mengerjakan itu masih terhitung minim. Alasan kedua, minimnya kesadaran orang tua mengenai pentingnya akta kelahiran. Alasan ketiga, minimnya komitmen kepada daerah soal akta kelahiran. Alasan keempat, akses transportasi di sejumlah pulau di Indonesia. Kesimpulannya, pada studi kasus yang terdapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi di Papua, Indonesia masih belum bisa mencapai target yang ada di SDGs 16 itu sendiri. Hal ini juga berhubungan dengan wawasan kebangsaan. Hal yang dialami oleh anak-anak di Papua justru merupakan penghambat dan menghalang terbentuknya karakter wawasan kebangsaan karena adanya kesenjangan dan tidak meratanya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat jika melihat dari faktor yang disebutkan oleh Jastar. Kita juga mengetahui bahwa akta kelahiran adalah dokumen yang penting, misalnya untuk persyaratan menempuh pendidikan. Jika pemenuhan hak anak seperti ini tidak segera diselesaikan, lantas bagaimana ke depannya anak-anak tersebut dapat membangun karakter yang bernilai wawasan kebangsaan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Boleh lanjut? Kelompok selanjutnya. Oke, ini dari kelompok 2 ya Mbak. Anggotanya ada Azhara Maharani, Fadli Naufal, Kayla Nathaniel, Magda Violen, Najwa Kabiza, dan Safinka Putri. Next slide. Oke, seperti yang kita tahu, di era Orde Baru, pemerintah Soeharto mengeluarkan kebijakan asimilasi atau pembaruan lengkap dengan kebijakan nama masyarakat keturunan Tionghoa, pelarangan perayaan Imlek beserta agama dan ritualnya, pelarangan pembangunan kelenteng, dan pelarangan penggunaan bahasa Mandarin. Hal tersebut jelas membuat keresahan bagi masyarakat etnis Tionghoa yang bermukim di Indonesia. Mereka tentu merasa didiskriminasi akibat hak-haknya yang terenggut. Puncak diskriminasi etnis Tionghoa terjadi ketika kerusuhan Mei 98, di mana terhitung lebih dari 150 perempuan Tionghoa menjadi korban pemerkosaan massal. Belum lagi yang mengalami kerugian fisik maupun material hingga merenggut nyawa.
Kebijakan pun berubah berpihak kepada etnis Tionghoa ketika Presiden Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal sebagai Gus Dur mengeluarkan keputusan Presiden RI nomor 6 tahun 2000 yang mencabut regulasi Tionghoa pada era Soeharto. Kepres tersebut mengembalikan posisi masyarakat Tionghoa dalam menjalankan aktivitas keagamaan, memperjuangkan hak sipil mereka hingga meresmikan agama Konghucu sebagai agama yang diakui di Indonesia. Berkat jasanya yang dikenal memperjuangkan hak-hak hak-hak etnis Tionghoa, maka Gus Dur dijuluki sebagai Bapak Tionghoa. Next slide. Kebijakan Gus Dur telah memberi banyak manfaat bagi etnis Tionghoa di Indonesia yang selama ini menjadi masyarakat kelas 2 di ruang sosial. Selain itu, kebijakan ini juga membuka gerbang integrasi bangsa Indonesia dengan beragam etnis dan rasnya. Hal ini selaras dengan nilai wawasan kebangsaan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Diskriminasi yang selama ini terjadi terhadap etnis Tionghoa sebetulnya hanya berakar karena adanya sentimen yang mengurangi rasa persatuan dalam setiap diri masing-masing masyarakat Indonesia. Gus Dur percaya bahwa dengan memberikan secercah kebebasan terhadap etnis Tionghoa dapat menciptakan suasana perdamaian negeri yang jauh dari kekerasan, kesengsaraan, dan belenggu diskriminasi. Hal ini tidak hanya berlaku bagi etnis Tionghoa saja, tetapi juga kepada seluruh etnis atau golongan minoritas di Indonesia yang hidup di bawah bayang-bayang diskriminasi. Next slide. Terobosan yang dilakukan Gus Dur memiliki nilai yang sama dengan SDGs 16. Kebijakan ini tentu memberikan ruang aman bagi etnis Tionghoa yang selama ini mendapat banyak perlakuan tidak baik, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara yang damai dengan upaya pengurangan konflik antar etnis. Begitu pula dengan luka dalam masyarakat etnis Tionghoa yang selama ini diperlakukan tidak adil, berkat kehadiran Gus Dur, hak-hak mereka akhirnya dapat tersalurkan, mulai dari agama hingga adat istiadat. Mereka pun lebih diakui dan dapat dengan bebas menunjukkan identitas mereka. Adapun pengaruh bagi institusi kepemerintahan, yaitu mendorong penyempurnaan regulasi dan hukum, serta kebijakan non-diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan begini, aktivitas seluruh masyarakat, termasuk etnis Tionghoa, dapat berjalan dengan maksimal tanpa adanya gangguan sehingga upaya pembangunan Indonesia dapat berjalan secara optimal. Itu saja dari kelompok kami, Mbak. Terima kasih. Oke, makasih Najwa. Kita lanjut kelompok 3 ya. Nanti kita bahas sama-sama ya. Ya, saya perwakilan dari kelompok 3, ini wawasan kebangsaan dan SDG 19. Nama anggotanya Asia Haska Syaidah, kedua ada saya Venuel Junior, ketiga ada Farah Fauzia Solihah, keempat Herta Putri Zahra, kelima Ibnu Dafa Santoso, dan keenam Putri Anjani Nur. Next slide. Wawasan kebangsaan, apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Maka wawasan kebangsaan adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, penghargaan terhadap martabat bangsa, cinta tanah air dan bangsa, demokrasi, dan keberagaman sosial, serta Bhinneka Tunggal Ika. Next slide. Contoh studi kasusnya adalah salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia itu masyarakat yang beragam. Salah satu wujud keberagaman bangsa Indonesia terlihat dari keragaman suku bangsa, etnis, agama, dan budayanya. Keragaman kebudayaan yang ada di masyarakat dikenal dengan istilah multikultur. Keragaman kebudayaan ini atau multikultur ini bisa menyebabkan konflik, seperti contoh pada konflik Sampit. Konflik Sampit ini terjadi di Kalimantan. Konflik Sampit terjadi pada tahun 2001. Bukanlah sebuah insiden pertama yang terjadi antara suku Dayak dan Madura. Sebelumnya sudah terjadi perselisihan antara keduanya. Penduduk Madura pertama kali tiba di Kalimantan Tengah tahun 1930 di bawah program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah kolonial Belanda.
Hingga tahun 2000, transmigran asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak mulai merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari Madura. Hukum baru juga telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi tersebut, seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Hal tersebut menimbulkan permasalahan ekonomi yang kemudian menjalar menjadi kerusuhan antar keduanya. Next. Jika dikaitkan dengan wawasan kebangsaan, sudah sepatutnya kita sebagai warga Indonesia harus menyadari bahwa negara kita, Indonesia, mempunyai banyak keragaman budaya yang harusnya hal tersebut membuat kita menjadi bangga dan cinta pada tanah air, bukannya malah menimbulkan konflik. Karena pada umumnya keragaman budaya serta adat yang ada di Indonesia tidaklah akan pernah bisa jika hanya memaksakan kemauan salah satu etnis atau kelompok saja. Keragaman budaya ini juga yang malah harusnya menjadikan kita bangsa Indonesia bisa menjadi negara yang kuat jika semua yang ada di bumi Indonesia ini mau mementingkan kepentingan bersama tanpa hanya mementingkan kepentingan sendiri atau suatu golongan kelompok saja. Konflik hanyalah membuat negara kita akan terpecah belah. Tentunya hal ini bukanlah hal yang kita inginkan. Kita juga harus menerapkan prinsip 16 SDGs, yaitu kedamaian. Dalam kedamaian kita akan merasakan kerukunan sebagai warga negara Indonesia. Kedamaian juga akan membawa kesejahteraan. Selain itu, dengan penerapan prinsip kedamaian atau peace, maka makna Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman sosial, serta makna mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam wawasan kebangsaan akan terwujud. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, makasih Evi Noel. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Dimari Suprana. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan membahas salah satu studi kasus mengenai keterkaitan wawasan kebangsaan dengan SDGs 16, yaitu ketidakadilan hukum di Indonesia. Saya bersama Audrey Sabila Andrea, Alia Nurfiti Andriani, Kendra Praditasari, Muhammad Ibnu Akil Gaisan Anwar, Mutiara Aliza Pramono. Oke, jadi yang jadi permasalahan ialah adanya ketidakadilan hukum yang terjadi terhadap seorang nenek yang mencuri 38 kayu jati yang dikenai hukum 5 tahun penjara. Permasalahan kedua, kasus korupsi Ketua DPRD Bengkalis, dana bansos yang dikucurkan rupiah 230 miliar. Adapun praktek bancakan berjamaah dana bansos itu telah merugikan negara 31 miliar. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya memvonis dakwaan 1 tahun 6 bulan penjara. Hal yang harus dilakukan sebagai wawasan dikaitkan dengan wawasan kebangsaan ialah sebuah institusi harus mengutamakan pengawasan terhadap sistem kerjanya agar dapat menghindari praktik korupsi. Yang kedua, masyarakat harus lebih sadar dan pandai akan hukum dan keadilan. Jika terjadi kasus seperti tadi, kita dapat membuat petisi dan mungkin bisa mengkritik pelaku hukum tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Oke, terima kasih Rima. Saya lanjut. Kelompok selanjutnya. Silakan. Ya, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iskandar. Di sini saya mewakili kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai wawasan kebangsaan. Di sini anggota kelompok 5 terdiri dari Faiza Nabila, Dia Sekar, saya sendiri, Muhammad Iskandar, Nurul Hauma, dan Muhammad Jamilul Hakim. Next slide. Ya, sebelumnya, apa itu pengertian wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan menurut pendapat Suhadi dan Sinaga pada tahun 2016, yaitu
sudut pandang seseorang dalam memaknai keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal maupun eksternal. Oke, selanjutnya ada contoh studi kasusnya, yaitu Festival Indonesia yang digelar KBRI Canberra, Australia, dihadiri ribuan warga Australia dan menuai kesuksesan. Nah, yang diambil ini dari segi justice-nya, yaitu diadakan festival tersebut dapat menambah wawasan untuk dunia dan menjadikan Indonesia lebih dikenal oleh mancanegara. Selain itu, dengan adanya festival luar negeri tersebut, warga negara Indonesia yang ada di luar negeri memanfaatkan wawasan kebangsaannya dan tidak melupakan Indonesia. Dari festival tersebut terdapat keadilan karena manfaat pameran ini menguntungkan kedua belah pihak. Ya, terima kasih. Sekian itu aja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zamirul. Mungkin kita lanjut. Kelompok siapa lagi? Silakan. Ada lagi? Az-Zahra. Ya. Silakan. Baik, kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan mengenai kaitan SDGs dengan wawasan kebangsaan. Sebelumnya, di kelompok 6 ada Zara Malika, Evelinda Abigail, Farisa Zahra, Nadia Puspita, dan Stephanie Eskiel. Dalam wawasan kebangsaan sendiri terdapat nilai-nilai kebangsaan, yakni nilai religius, nilai kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Sementara untuk Sustainable Development Goals yang ke-16 adalah promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all, and build effective, accountable and inclusive institution at all levels. Yang berarti di sini adalah provide access to justice atau keadilan. Oke, kami mengambil suatu studi kasus, yaitu perundungan dan pelecehan yang dilakukan oleh pegawai KPI Pusat kepada korban MS. Nah, kami akan menjelaskan tentang kronologi dari kasus ini. Jadi, kasus ini diawali pada tahun 2011, di mana korban itu awal bekerja di KPI Pusat. Nah, pada tahun 2012 sampai 2014, korban ini selalu dipaksa untuk membeli makanan oleh rekan kerja yang senior. Dan pada tahun 2015, pelaku ini beramai-ramai melakukan pelecehan dan kekerasan kepada korban dengan memegangi kepalanya, tangan, kaki, lalu menelanjanginya, meetingnya, dan mencoret bagian alat vital korban, serta mendokumentasikan hal tersebut. Di tahun 2016, korban ini semakin merasakan depresi serta jatuh sakit, sehingga emosi korban ini tuh tidak stabil lagi. Dan korban ini sering berteriak tanpa sebab dan mengalami penurunan fungsi tubuh serta gangguan kesehatan. Selanjutnya di tahun 2017, saat sebuah acara, korban ini sedang tertidur dan dilemparkan ke dalam kolam berenang oleh para pelaku. Jadi ini menambah sakit hati dan rasa depresi oleh si korban ini. Dia merasa tidak dihargai dan dijatuhkan harga dirinya. Dan di tahun yang sama juga, di tanggal 11 Agustus, korban mengadukan pelecehan dan penindasan ini kepada Komnas HAM melalui INA. Selanjutnya. Selanjutnya, pada tahun 2017, tanggal 19 September, Komnas HAM membalas email dan menyimpulkan apa yang telah dialami korban merupakan kejahatan dan tindak pidana. Di tahun yang sama, korban berobat ke dokter penyakit dalam, namun tak kunjung pulih. Akhirnya, korban disarankan untuk ke psikiater RS Sumber Waras dan diberikan obat oleh dokter. Di tahun 2018, karena tidak tahan akan
perundungan yang dilakukan oleh rekan senior, korban sering memilih untuk menyendiri. Pelaku terus merundung korban dengan kata-kata kotor seolah korban merupakan hiburan mereka. Di tahun 2019, korban mendatangi Polsek Gambir untuk melakukan laporan kepada polisi, namun petugas berkata kepada korban untuk lebih dulu mengajukan hal tersebut kepada atasan korban agar diselesaikan oleh internal kantor. Selanjutnya, di tahun 2019, korban mengadukan hal tersebut kepada atasannya. Lalu korban dipindahkan ke ruangan kerja lainnya yang dianggap ditempati oleh orang-orang yang lembut dan tidak kasar. Nah, sejak pengaduan tersebut, si pelaku mencibir korban sebagai manusia lemah dan pengadu. Pelaku tidak mendapat sanksi apapun dari kantor dan tetap melakukan penindasan pada korban. Di tahun 2020, si korban kembali ke Polsek Gambir berharap laporan dapat diproses dan pelaku dapat diperiksa. Namun, petugas tidak menganggap serius cerita korban dan mengatakan bahwa petugas akan menghubungi pelaku. Nah, tapi laporan si korban itu tidak kunjung diproses. Pada tahun 2020, lebih tepatnya pada bulan Oktober, korban mengirim pesan melalui DM Instagram pada pengacara Hotman Paris dan Deddy Corbuzier untuk meminta bantuan. Namun, pesan korban tidak direspon oleh yang bersangkutan. Selanjutnya, pada 1 September 2021, korban merilis pers untuk menjelaskan kronologi peristiwa yang dialami sekaligus meminta bantuan kepada Presiden, Kapolri, Menko Polhukam, serta Gubernur. Korban diancam dikeluarkan dari KPI Pusat, dan korban berani merilis pers karena adanya bantuan dari pengacara dan LSM. Tepatnya pada tanggal 1 Januari 2022 juga, ternyata kasus korban sudah terselesaikan, di mana korban menyatakan bahwa ia akan diperpanjang kontrak kerjanya di KPI, dan sudah dipecat para pelaku yang melakukan tindak pelanggaran kepada korban. Kenapa kami memilih studi kasus ini? Karena studi kasus ini berhubungan dengan target 16.1 Reduce Violence Everyone sama Goals Justice yang dimiliki oleh SDG 16. Sekaligus ini juga berkaitan dengan wawasan kebangsaan, yaitu tentang nilai keadilan. Oke, sudah selesai? Halo. Ya, silakan Zahra Maharani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 dengan anggota Ahmad Dipa Hawarismi, Zahwan Arfali Syarif, Alia Rosyadi, Azahra Maharani, dan saya sendiri Naila Putri Auha. Wawasan kebangsaan adalah sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nilai-nilai dari wawasan kebangsaan diantaranya ada pengorbanan, yaitu kesediaan mereduksi kepentingan pribadi, daerah, golongan demi kepentingan bangsa. Yang kedua ada kesederajatan, yaitu kesempatan yang sama untuk berperan demi bangsa. Dan ada kekeluargaan, yaitu kesediaan untuk menjalin hubungan harmonis di antara sesama anak bangsa. Dan untuk studi kasus kali ini kami mengambil studi kasus yaitu banjir akibat penambangan ilegal. Seperti yang kita ketahui bahwa banjir akibat penambangan ilegal ini sudah banyak sekali terjadi, dan kali ini kami mengambil contoh yaitu banjir yang terjadi di Subang. Dan banjir yang ditimbulkan akibat penambangan ilegal ini sangat merugikan, terutama bagi alam, masyarakat, dan pemerintah. Contoh kerugian bagi alam yaitu ada kerusakan lingkungan, pengerukan sumber daya alam, dan pencemaran air tanah. Dan kemudian bagi masyarakat, yaitu menjadi korban bencana alam dan terdampak krisis air bersih.
Dan untuk pemerintah sendiri, yaitu penurunan ekonomi, penurunan kualitas sumber daya alam, dan pengeluaran biaya rekonstruksi. Jika kita hubungkan dengan SDGs yang ke-16, ini tidak sesuai dengan poin yaitu justice, yang dimana di sini terlihat tidak ada keadilan sama sekali, yaitu penambang ilegal yang melakukan penambangan ilegal tersebut semakin kaya, sedangkan masyarakat dan sekitarnya, pemerintah bahkan alam mengalami kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Boleh di next. Dan untuk solusi mencegah penambangan ilegal ini, pemerintah sudah melakukan beberapa cara, yaitu ada perbaikan data pertambangan tanpa izin, yang kedua ada melakukan inspeksi dadakan, yang ketiga ada penyuluhan terhadap bahaya tambang ilegal, yang keempat ada pemberian sanksi kepada penambang ilegal. Dan dalam kasus ini juga bisa dihubungkan dengan nilai kebangsaan, yaitu nilai kesederajatan, yang dimana dalam kasus ini masyarakat dan pemerintah harus berdiri sejajar, harus sama-sama mengingatkan kepada pihak-pihak yang melanggar penambangan tersebut agar tidak melakukan penambangan ilegal tersebut, karena dampaknya sangat besar bagi masyarakat dan sekitarnya. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak kelompok Ezahwan tentang mining ya, tentang pertambangan. Lanjut. Lebih ke lingkungan tadi ya. Ada lagi? Udah Mbak, tadi kelompok saya terakhir. Terakhir. Oke, sebetulnya semua contoh tadi sudah disampaikan ya, sudah cukup jelas gitu ya. Mungkin ada yang saya highlight sedikit gitu ya, misalnya sebentar, ini cukup banyak tab saya yang terbuka. Mana ya? Nah, ini. Mungkin saya share screen ya, sedikit. Your internet connection is unstable. Wow. Sudah terlihat? Sudah? Saya belum, Mbak. Belum, Mbak. Halo. Belum kelihatan. Belum kelihatan, Mbak. Suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Terdengar, Mbak.
Oke, saya terlempar tadi ya. Suara saya terdengar. Suara saya terdengar. Dengar, Mbak. Dengar ya, saya bolak-balik kelempar ya dari Zoom. Nah, saya presentasi sedikit ya. Jadi misalnya di sini wawasan kebangsaan itu memang dibutuhkan karena menentukan cara satu bangsa dalam mendayagunakan seluruh kemampuannya gitu ya, dari mulai yang dia punya baik kondisi geografis, kemudian sejarah, lalu Ipolek Sosbud Hankam ya, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan untuk mencapai cita-cita ataupun kepentingan nasionalnya. Nah, di sini ya. Nah, nilai-nilai Wasbang itu sebetulnya ada 3 nilai-nilai dasarnya ya. Ada pengorbanan, kesederajatan, dan kekeluargaan. Ya. Nah, kemudian ada beberapa nilai yang juga bersumber dari ideologi Pancasila untuk wawasan kebangsaan, misalnya nilai religius, nilai kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Ya. Nah, belakangan ya kalau misalnya kita melihat ya ada banyak sekali ancaman untuk Indonesia misalnya. Nah, sebetulnya beberapa faktor yang ada ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur, dijadikan sebagai power oleh Indonesia untuk menghalau ataupun overcome threats ya. Misalnya dari mulai ideologi, politik, ekonomi, sosbud, agama, hukum dan peraturan normatif, pendidikan, lingkungan, dan kepemimpinan. Nah, lalu yang terjadi sekarang adalah masalahnya yang dihadapi oleh bangsa Indonesia masih belum optimal pembentukan karakter bangsa, kemudian masih kurang keteladanan dari para pemimpin sehingga kita tidak ataupun kita kurang memiliki role model yang bisa dicontoh ya. Kemudian lemahnya budaya patuh, lalu cepat menyerap budaya global yang mungkin cenderung negatif ya ataupun tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Kemudian kurang mampu menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan budaya bangsa kita dan tidak meratanya kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat. Ya. Nah, lalu apa yang harus dicegah gitu ya? Inferioritas dan superioritas suku bangsa ini memang kita nggak bisa misalnya wah saya lebih tinggi nih daripada suku ini gitu. Itu tidak bisa gitu ya karena semuanya egaliter, semuanya setara di mata hukum. Kemudian kesenjangan kewilayahan barat dan timur, kesenjangan antara penduduk miskin dan kaya, dan pengekangan terhadap demokratisasi dan desentralisasi. Nah, lalu apa saja sih yang harus dikembangkan ya untuk meningkatkan wawasan kebangsaan kita sendiri, menggali, menghimpun, mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menyusun peta budaya dan bahasa nasional, kemudian kontak lintas budaya, pendidikan berkelanjutan dan meningkatkan daya adaptasi, gitu ya. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanya? Mungkin ada yang mau tanya? Kalau tidak, mungkin kita akhiri ya. Kita di minggu depan mungkin ketemu dengan dosen lain ya, karena untuk meeting 4, 5, dan 6 saya sudah selesai. Saya stop record dulu.